Sebelum datangnya ajaran agama dari berbagai negara yang memasuki tanah Sunda seperti Hindu, Buddha, dan kemudian Islam, bahwa para ilmuwan meyakini jika orang Sunda tempo dulu itu sudah memiliki agama atau kepercayaannya sendiri. Nah, kepercayaan orang Sunda lokal itu menurut carita Parahyangan itu disebut sebagai agama Jati Sunda. Agama Jati Sunda ini, pemirsa, mulai terkuak atau mulai populer kembali itu ketika Belanda pada tahun 1907 itu mengidentifikasi suatu masyarakat Sunda yang berada di Lebak itu, di mana 40 penduduk Lebak pada waktu itu dianggap sebagai penganut agama Hindu. Nah, orang-orang yang 40 keluarga itu kelak dikenal dengan sebutan orang Baduy. Nah, orang Baduy inilah yang oleh orang Belanda pada 1907 itu, yang ditemukan oleh orang Belanda itu dianggap sebagai orang Hindu. Nah, belakangan pemirsa, setelah dilakukan penelitian mendalam, ternyata rupanya orang tersebut itu, orang Sunda atau orang Baduy itu bukan orang Hindu begitu. Ternyata adalah mereka itu menganut ajaran leluhur orang Sunda yang di kemudian hari dikenal dengan agama Sunda Wiwitan. Akan tetapi sebelum ada istilah Sunda Wiwitan itu atau permulaan Sunda itu disebut sebagai agama Jati Sunda. Nah, kemudian yang menjadi soal adalah bahwa kenapa sih orang Belanda pada waktu itu salah mengidentifikasi, artinya menganggap orang Baduy itu sebagai orang Hindu, karena memang di dalam ajaran agama itu Sunda Wiwitan itu ada unsur-unsur Hindu, artinya dewa-dewinya Hindu itu ada seperti Brahmana, Siwa, dan lain sebagainya, sehingga mereka itu menganggap bahwa yaitu agama Hindu begitu karena ada dewa-dewa Hindu di dalamnya. Nah, dalam hal ini pemirsa, beberapa peneliti terdahulu menyebutkan bahwa memang di dalam agama Jati Sunda yang ada sekarang itu sudah tercampur, artinya sudah tidak murni lagi gitu. Sudah tercampur dan sudah tidak murni lagi. Nah, menurut Jayaningrat ini pernah menjadi seorang bupati di Serang, mengatakan bahwa orang Kanekes atau orang Baduy begitu bukanlah penganut agama Hindu, bukan pula penganut agama Buddha, melainkan penganut animisme, yaitu kepercayaan yang memuja arwah nenek moyang. Hanya saja kepercayaan orang Baduy itu ya telah dimasuki unsur-unsur agama Hindu dan Islam. Nah, unsur-unsur agama Hindu yang dimaksud itu ya di dalam kepercayaan orang Baduy itu mempercayai dewa-dewi begitu, dewa-dewi dalam agama Hindu. Akan tetapi bedanya, dewa-dewi agama Hindu itu adalah bawahan daripada Sang Yang Tunggal. Artinya mereka itu adalah pesuruhnya Sang Yang Tunggal, bukan Tuhan. Jadi yang Tuhannya itu adalah Sang Yang Tunggal. Nah, kemudian dalam ajaran itu juga dipengaruhi Islam, karena di dalam orang Baduy sendiri itu mengenal bahwa manusia pertama yang diutus kepada mereka itu orang Baduy itu adalah orang yang bernama Adam Tunggal. Nah, menurut ilmuwan bahwa istilah Adam untuk menamai orang pertama dalam kalangan orang Baduy ini adalah dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mengapa dipengaruhi ajaran Islam? Karena memang ajaran Islam ini lebih dahulu masuk ketimbang agama-agama Samawi lainnya seperti Yahudi dan Kristen. Jadi karena istilah Adam ini kan dikenal dalam agama Samawi, maka kemungkinan besarnya menurut ilmuwan istilah Adam Tunggal itu adalah
dipengaruhi oleh masuknya ajaran Islam ke tanah Sunda pada waktu itu. Jadi kalau dewa-dewi dalam agama Hindu masuk ke orang Baduy itu karena pengaruh Hindu begitu. Nah kalau Adam itu masuk ke agama Jati Sunda itu ya karena dipengaruhi oleh orang Islam. Nah meskipun demikian pemirsa, bahwa karena saking tertutupnya orang Baduy itu mengenai agama mereka, maka peneliti ini merasa kesulitan dalam meneliti agama Jati Sunda. Jadi orang Baduy ini kalau ditanya masalah agama, di mana tempat sucinya, di mana dan lain sebagainya, ini ditutup-tutupi. Dan mereka tidak bisa dipaksa. Jadi tempat suci orang Baduy, di mana puncak persembahan dan lain sebagainya, ini ditutup-tutupi oleh orang Baduy, baik oleh orang Baduy dalam atau orang Baduy luar, itu tutup-tutupi. Sehingga para ilmuwan ya tidak bisa melakukan penelitian selanjutnya karena sumber atau objek penelitian itu tidak terbuka. Hanya sekilas saja bahwa Tuhan mereka namanya itu Sang Yang Tunggal, Sang Yang Wenang dan lain sebagainya. Dan kemudian dewa-dewi seperti Brahma, Siwa dan lain sebagainya sebagai pesuruhnya Sang Yang Tunggal. Kemudian orang pertama disebut Adam Tunggal dan lain sebagainya, itu saja yang terbuka. Adapun mengenai ajaran-ajaran dan lain sebagainya, kitab sucinya atau tempat sucinya, di mana bagaimana sembayangnya, itu masih ditutup-tutup hingga sekarang. Sehingga ya oleh para ilmuwan itu kesulitan dalam menyimpulkan apa sih sebenarnya agama Jati Sunda yang diwariskan oleh orang-orang Baduy dari nenek moyangnya orang Sunda tempo dulu itu. Jadi itulah pemirsa bahasan mengenai agama Jati Sunda secara singkat. Jadi agama Jati Sunda itu adalah memang agamanya asli orang Sunda, namun sudah dipengaruhi oleh ajaran dari agama lain seperti Hindu dan Islam.